Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai tentang soal-soal yang berhubungan tentang kemerdekaan Indonesia atau awal kemerdekaan Indonesia. Nah, pada kesempatan ini juga nanti sekaligus kalian akan membahas mengenai soal-soalnya, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian sebelah kanan daripada soal pilihan ganda. Baik, saya akan bahas satu persatu. Nomor satu adalah salah satu faktor yang dapat menyatukan dan mengikat organisasi-organisasi pergerakan nasional adalah di situ ada beberapa jawaban di mana di dalam pergerakan organisasi pergerakan nasional ini ada yang bersifat yaitu kooperatif dan non-kooperatif, kemudian radikal. Nah, ini soal nomor satu sebenarnya ada kaitannya di soal nomor 2. Nah, kemudian di situ di sebelah kanan mengapa Anda supaya memberikan sebuah alasan jawaban Anda. Kemudian yang nomor 2, nah ini ada beberapa yaitu corak pergerakan nasional. Nah, dalam corak pergerakan nasional ini ada yang menolak dan kerjasama. Maka di situ apa pengertian dari kooperatif, radikal, kemudian moderat. Ini masing-masing kalian bisa bicarakan mengenai atau kalian bisa cari di dalam materi tentang kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, dalam peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi bangsa Barat, belum mempunyai pengalaman yang banyak. Sehingga seringkali mudah diprovokator oleh bangsa kolonial, sehingga muncul para tokoh dalam pergerakan nasional. Nah, di sini ada punya tujuan pergerakan nasional di Indonesia. Sebenarnya tujuannya itu adalah satu, bahwa Indonesia ingin merdeka. Nah, itu tolong berikan penjelasan jawaban Anda. Kemudian di bidang pendidikan. Nah, masa pendidikan Jepang ini sebagian yang menguntungkan dan juga sebenarnya ada yang merugikan. Nah, tapi dalam bidang pendidikan ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena bisa melahirkan golongan-golongan yang sangat cerdas. Nah, faktor apa saja Jepang ini menguasai Indonesia, yaitu baik di bidang pendidikan, ekonomi, maupun bidang sosial. Kemudian yang berikutnya, yaitu soal di nomor 5. Soal di nomor 5 itu, segi positif di bidang militer. Nah ini, pendudukan Jepang di Indonesia. Ini sebenarnya kalau bidang militer ini lebih banyak kepada kekuatan, di mana kekuatan Jepang ini tujuannya adalah untuk menghadapi perang Asia Timur Raya atau Asia Pasifik sebenarnya. Siapa yang dihadapi oleh Jepang? Yang dihadapi adalah negara-negara sekutu. Nah, apa alasan Jepang tidak memberikan kemerdekaan Indonesia? Nah, punya alasan di situ. Kemudian yang keenam, dalam bidang pemerintahan akibat yang ditimbulkan dari adanya pendudukan Jepang di Indonesia, ini adalah, nah ini langsung wilayah Indonesia di bawah kekuasaan militer. Tuh, karena wilayah militer ini dibagi-bagi oleh Jepang sendiri. Kemudian Jepang terlibat dalam Perang Pasifik. Karena adanya gerakan Jepang, untuk apa Jepang sebenarnya bermacam-macam. Ada alasan ekonomi, ada alasan ingin membentuk negara Asia dan sebagainya. Nah, mengapa Jepang terlibat dalam Perang Asia Pasifik di situ. Kemudian selanjutnya, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 memiliki arti penting bagi bangsa-bangsa Asia. Kenapa? Karena bangsa-bangsa Asia itu bangkit sebenarnya. Bangkit untuk memperjuangkan dan mengusir kolonial. Jepang saja negara kecil menang, kenapa
negara-negara yang kekuatannya hampir sama tidak menang dengan negara lain. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya, kesatuan militer yang dibentuk oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan para pemuda Indonesia. Nah, ini ada istilah HEOHU. Jadi bagian Angkatan Darat maupun Angkatan Laut Jepang. Di situ ada organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Maka muncul sebuah pertanyaan organisasi-organisasi Jepang yang radikal. Apa saja yang radikal? Kemudian peristiwa Rengas-Dengklok terjadinya karena adanya perbedaan pendapat. Mengenai apa? Mengenai golongan muda dan golongan tua tentang kemerdekaan. Yang berikutnya, bangsa Indonesia ketika dijajah oleh kolonial Belanda, kondisinya belum bersatu, masih bersifat kedaerahan. Artinya bahwa bangsa Indonesia masih bergerak perjuangan sendiri-sendiri, sehingga mudah diadu domba. Nah, di situ jadi bagaimana supaya Indonesia itu bisa merdeka, maka bersatu. Nah, itu jawaban Anda sudah sesuai apa belum? Ya, kemudian berikan kesimpulannya. Nah, pada masa kolonial Jepang di Asia Tenggara, maka banyak dampak baik bersifat positif dan bersifat negatif. Dan Jepang merupakan negara yang terkuat pada masa Perang Asia Pasifik dan unggul. Nah, inilah yang menjadikan negara-negara di Asia bangkit. Nah, kalahnya Jepang adalah karena dua negara di bom atom. Kemudian maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 45 berisikan pembentukan organisasi ketentaraan yang bernama, yaitu ada Badan Rakyat Indonesia, Tentara Keamanan, Tentara Keselamatan, Tentara Republik, Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat di materi, yaitu Kemerdekaan Indonesia. Rekonstruksi dan Narasional RERA Angkatan Perang pada tahun 1948 dimaksudkan yaitu untuk apa? Apakah untuk mengamankan Indonesia atau tidak? Kemudian kondisi perekonomian Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, kondisinya bagaimana? Apakah ekonominya maju? Apakah bahkan menurun? Apa inflasi dan sebagainya? Berikutnya, salah satu upaya pemerintah RI untuk mengisi kas negara di awal kemerdekaan adalah, nah di situ ada beberapa tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ berikan alasan jawabannya. Kemudian sistem multipartai di Indonesia pada awal kemerdekaan punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuan multipartai itu banyak karena banyak partai ya. Mengapa Anda memilih jawaban tersebut? Berikan penjelasannya. Kemudian di bawah ini negara yang membantu Indonesia menebus blokade ekonomi Belanda melalui jalur politik. Nah, di sini ada beberapa negara yang membantu Indonesia. Kemudian pada masa awal pemulihan kondisi ekonomi setelah kemerdekaan pemerintah RI untuk sementara waktu mengakui mata uang yang berlaku, yaitu uang mana? Nah, ini yang harus kalian tahu. Apakah uang Indonesia sendiri, apakah uang Belanda, apakah uang Amerika. Kemudian pergantian kabinet presiden menjadi kabinet parlementer pada awal kemerdekaan palingnya merupakan hasil dari perjuangan. Artinya kabinet ini merupakan kabinet yang menjadikan Indonesia kembali atau merupakan salah satu kabinet yang membuat Indonesia menjadi maju. Kemudian yang berikutnya, tugas utama pasukan sekutu Indonesia setelah pendudukan Jepang di Indonesia adalah apakah membantu, apa meredam, dan sebagainya, atau mengambil alih bahkan. Kemudian salah satu penyebab terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api, nah ini karena dipicu oleh kekuatan sekutu yang datang kembali ke Indonesia. Tujuannya adalah merebut kembali. Yang berikutnya, yang 23, kedatangan antara sekutu ABNI diterima rakyat Indonesia dengan perasaan curiga, bahkan terjadi kontak senjata. Karena apa? Karena ABNI di situ bukan datang sendiri, melainkan ABNI ini adalah datang dengan nikah yang dibentuk oleh bangsa Belanda. Nah, dalam kondisi terjepit akibat kekalahan dari sekutu, Jepang berusaha mengambil bangsa Indonesia dengan cara apakah mengepung dengan cara
yaitu paksa dan sebagainya. Kemudian BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 akhirnya dibubarkan. Dengan alasan apa? Kenapa BPUPKI dibubarkan? Tentunya ada alasannya. Itu. Kemudian berikutnya, janji kemerdekaan yang disampaikan oleh W. Aki Koiso lebih dilatar belakangi oleh berbagai macam alasan. Nah ini, karena sebenarnya Jepang dengan janji-janji itu supaya Indonesia artinya memberikan peluang terhadap Jepang. Kemudian pendudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun, ya 3,5 tahun, sangat berat dirasakan. Namun demikian rakyat banyak memperoleh manfaat latihan militer. Heiho yang berfungsi sebagai apa saja, apa barisan pemuda dan sebagainya. Kemudian pada sidang BPUPKI yang pertama pembicaranya dipusatkan pada masalah yaitu berbagai macam bagaimana BPUPKI ini, karena Badan Pemeriksa Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Badan Panitia Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini berarti mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian masuk Jepang memberi janji kemerdekaan adalah bahwa rakyat Indonesia supaya menerima Jepang dengan baik, sebenarnya tujuannya itu. Pada masa demokrasi liberal, Presiden tidak berperan sebagai kepala pemerintah. Nah, itu sebagai apa presiden? Karena di situ ada presiden, tetapi kepemerintahan tidak jalan. Kemudian berikut ini yang merupakan salah satu sisi positif dari sistem multipartai adalah ada berbagai macam sistem. Sistemnya apa saja? Apa masa demokrasi liberal? Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem parlementer, yang artinya apa? Punya arti sistem parlementer. Berikut ini yang merupakan salah satu sisi negatif dari sistem multipartai adalah berbagai macam politik yang digunakan untuk menjunjung tinggi kemerdekaan Indonesia dan mencari yaitu presiden atau mencari ketua pemerintahan yang sah. Artinya pemerintahan yang baik, pemerintahan yang benar-benar sah, benar-benar diakui oleh bangsa lain. Kemudian tujuan utama kebijakan Gunting Sapruddin. Nah, ini merupakan satu gambaran. Gunting Sapruddin ini adalah tentang ekonomi Indonesia. Nah, demikianlah mengenai pembahasan materi dalam pembahasan soal